أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقامت الصلاة اللهم أكبر لا إله إلا الله Suara-suara pemerintah sesuai dengan suara minta Oh, Bismillah. Sorry. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله لا شريك له 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 لا إله إلا الله وله الحمد لا إله إلا الله لا شريك له وله الحمد لا إله إلا الله لا شريك له وله الحمد لا إله إلا الله شريك له وله الحمد لله اللهم جنبنا اللهم جنبنا الذي سمعنا الله والسلام حين رضنا السلام لكنا جنة الرسول اللهم ربنا وجعلنا مسلما بالجلال والإكرام لا يغفر علينا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama sejenak refresh pengetahuan atau apalah, tentu saja pengetahuan yang berkaitan dengan agama. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu memperbaiki kita dalam beragama, karena banyak ilmu kemudian tidak bertambah dalam bertakwa, sesungguhnya dia makin jauh kepada Allah. Man istada ilman falyazdad hudan falyazdad minallahi illa hudan. Barang siapa yang bertambah ilmunya kemudian dia makin jauh kepada Allah, sesungguhnya dia tidak mendapat petunjuk, melainkan yang akan dihadapi adalah kesesatan. Nah, kita yang masih hidup, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keimanan kita, marilah kita gunakan atau manfaatkan sisa-sisa umur kita yang masih kita bisa nikmati. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat untuk kita dalam menapaki kehidupan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Karena sesungguhnya hidup di dunia itu adalah kita menanam untuk nanti panennya itu di akhirat. Jadi panennya itu nanti di akhirat, bukan sekarang di dunia. Karena itu sekarang beramal, perbanyaklah amal di dunia, nanti kita akan menanam menuai nanti di akhirat. Bapak-bapak semuanya, beberapa hari yang lalu kita atau saya menyampaikan tentang perintah Allah dan perintah Nabi agar kita itu waspada dalam kita meninggalkan keturunan. Jadi Allah juga menyuruh kita agar waspada bagaimana nanti keturunan kita sepeninggal kita, maksudnya anak cucu kita, apakah masih ketakwaannya atau keimanannya itu seperti bapaknya, kakeknya, atau malah sudah berganti keyakinan. Kita tidak tahu, tidak ada yang bisa menjawab, kita tidak tahu. Hanya Allah berpesan, maka kamu takutlah atau khawatirlah kepada keturunanmu, jangan sampai lemah iman, lemah ekonomi, lemah pengetahuan. Ini tiga kelemahan ini yang seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kekuatan. Pertama, kalau lemah ekonomi itu banyak gampang dibelok-belokkan. Lemah pengetahuan juga gampang, apalagi lemah keimanan. Ini lebih berbahaya lagi. Karena itu Allah mengingatkan kita, wal yahsal ladzi law taraku, saya agak lupa ini. Wal yahsal ladzi wal yahsal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah kalian itu waspada, khawatir, takut kepada keturunan kita di kemudian hari agar tidak lemah. Seperti yang tadi saya sebutkan, tiga kelemahan itu kekhawatiran Allah disampaikan. Nah, kita yang sudah tahu ayat itu harus kita waspadai. Anak cucu kita jangan sampai imannya lemah, ekonominya lemah, pengetahuannya lemah. Nah, ini tiga hal ini yang bisa menjerumuskan pada makhluk yang namanya manusia. Kita banyak sejarah kalau kita mau lihat di Singapura itu penduduk awalnya itu kan bangsa Melayu. Kalau bangsa Melayu itu kan otomatis itu Muslim. Awal kemerdekaan Singapura itu penduduk Melayunya 60%, Melayu 60%. Sekarang saya baca sekitar tahun 2004 atau berapa ya, itu penduduk Melayu itu tinggal 14% dari 60%, tinggal 14%. Coba bayangkan, apakah bisa terjadi di Indonesia? Bisa. Kalau kita tidak, makanya sering ini saya sampaikan ke beberapa tempat-tempat lain agar kita waspada. Filipina yang namanya suku Moro
Dulu di tengah kota semua, tapi kan antara Busur terus akhirnya dia pindah ke sebuah pulau namanya Moro. Jadi Indonesia itu bisa seperti itu kalau tidak waspada. Karena itu umat Islam itu harus waspada. Karena Allah itu sudah mengingatkan kita. Allah itu sudah mengingatkan kita. Nah kalau kita kemudian tidur terus, paling tidak keluarga kita waspadai keluarga kita. Karena itu dalam ayat yang lain kan Allah itu supaya menjaga keluarga kita itu jangan sama sebenarnya ku anfusakum ahlikum naro. Keluarga, jagalah keluargamu dari berbagai kemungkinan. Jaga, kalau kita mungkin pengennya jaga kekayaannya anak kita. Kita kalau punya kekayaan kita wariskan kekayaan kita. Kita punya ilmu, kita wariskan ilmu kepada anak cucu kita. Ini kan kadang-kadang ya mungkin banyak juga ini sudah harta nggak punya ilmu apa lagi. Dia makin anak keturunan itulah yang kemudian dikhawatirkan oleh Allah. Jadi Allah udah khawatir karena udah tahu. Saya nggak tahu 30 tahun yang akan datang Indonesia bagaimana, saya nggak tahu. Apa sudah terjadi bahwa penduduk Melayu itu sudah berkurang? Karena sebagaimana kita di medsos banyak diceritakan bahwa etnis tertentu itu banyak berdatang ke Indonesia. Ada PIK 1, ada PIK 2, dan lain-lain masih banyak di tempat-tempat lain. Ini yang harus, tetapi kita kan tidak bisa menjaga karena kan kita tidak punya kekuasaan. Paling tidak kita bisa menceritakan kepada anak-anak kita agar waspada juga anak-anak kita. Itulah, jangan sampai kemudian umat Islam nanti seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, seperti pernah saya sampaikan, umat Islam nanti pada suatu zaman nasibnya itu seperti makanan, seperti hidangan di meja makan. Kalau hidangan di meja makan itu kan tinggal dikerubutin oleh orang banyak. Dikerubutinnya bukan dikerubutin batu, dilenyapkan. Kenapa? Karena musuh-musuh umat Islam itu udah gak takut, karena udah dicabut. Ketakutan, rasa ketakutan musuh orang Islam udah dicabut. Jadi mereka, umat Islam kasih Indomie banyak juga beres, umat Islam kasih jabatan juga beres. Dan sekarang kan sudah kita rasakan ya di tingkat nasional banyak ya, ulama-ulama, pengurus NU, PBNU mau muktamar ramai, gitu kan? Siapa yang dapat restu dari Prabowo dan lain-lain, gitu kan? Ini kan coba ulama minta restu ke presiden, zaman Gus Dur nggak ada kayak gitu, gitu kan? Coba ini saya cerita aja, mudah-mudahan Bapak juga udah dengar ceritanya. Begitu. Ulama tidak bisa menata dirinya itu kan silakan. Ulama tidak bisa menata dirinya itu silakan. Artinya tidak mandiri. Nah kita harus belajar mandiri meskipun ulama tidak mandiri. Ulama, gitu kan? Kok ulamanya ulama yang begitu itu aja, gitu kan? Nggak semuanya. Karena itu sekali lagi dalam kesempatan ini saya mengingatkan kembali, marilah kita tanamkan pada anak cucu kita sebuah pertama keimanan, kedua tentang ilmu pengetahuan, dan ketiga kalau bisa ya jangan sampai miskin banget keturunan kita. Usahakan jangan sampai miskin iman, ilmu, ya harta. Bagaimanapun kita di dunia tetap memerlukan itu. Kita nggak perlu kaya, yang penting cukup mau beli motor ada uangnya, pengen beli mobil ada uangnya, kan itu aja. Jadi seperti itulah kira-kira yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dalam rangka bertawassul bil haq dan bertawassul bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.